Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pemirsa JTV yang baru saja berbuka puasa atau mungkin membatalkan puasa. Saya nggak tahu menunya apa, dawet, cendol, kolak atau langsung tembak. Yang makanan menu besar, mudah-mudahan saja puasanya lancar. Nah nanti kita juga sama-sama menyongsong sholat tarawih. Kalau nggak salah kita sudah di ambang-ambang 10 hari terakhir ya. Sambil menyongsong Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Pemirsa JTV, Hari Raya Idul Fitri tahun ini diperkirakan atau disebut-sebut bakal berbeda kalau dibandingkan dengan 2 tahun silam saat pandemi sedang melanda. Dan konon katanya sudah nggak pakai pembatasan ini dan itu gitu ya. Dan nggak pakai kucing-kucingan. Karena saya masih ingat 2 tahun silam kalau mau mudik itu harus kucing-kucingan, delik-delian gitu ya, cari jalan tikus. Tapi kali ini sudah lebih leluasa. Sebelum bulan puasa pun sudah banyak lembaga perjalanan yang sudah menawarkan program-program promo mudik dengan berbagai macam paket. Nah kalau kita bicara soal mudik, tentang mudik ini sejumlah lembaga juga sudah menyiapkan agenda mudik bareng. Nanti kita akan lebih pendalaman tentang tema besar kita yang memang kaitannya dengan mudik bareng. Karena Optimis Tim Bangkit pada program kali ini ngobrol tentang mudik bareng pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Kita juga punya akses langsung bergabung dengan pimpinan Divisi Dana dan Jasa Bank Jatim. Dan kita juga punya akses langsung dengan staf di KBRI di Singapura. Termasuk nanti ada tokoh pekerja migran di Hong Kong asal Jawa Timur. Nanti kita akan lebih pendalaman sesudah informasi rangkaian redaksi berikut ini. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Bank Jatim menginisiasi kegiatan mudik bareng pekerja migran Indonesia PMI asal Jawa Timur mulai tanggal 16 sampai 18 April 2023. Tentu saja mudik bareng pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur ini disambut baik para pahlawan devisa ini karena memudahkan mereka untuk pulang ke kampung halaman. Adapun kemudahan untuk mengikuti program ini hanya dengan cara peserta mudik mengisi dan mendaftar sesuai dengan link yang tersedia. Dan peserta mudik akan mendapatkan konfirmasi keberangkatan melalui aplikasi WhatsApp. Pada rute mudik di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Timur yang menjadi kantong-kantong kampung halaman para pekerja migran Indonesia. Di antaranya di Kabupaten Malang, Blitar, daerah Mataraman termasuk Ponorogo, juga Tapal Kuda mulai Pasuruan hingga Banyuwangi, dan daerah Pantura, Lamongan, Tuban, Bojonegoro. Kadis Naker Trans Provinsi Jawa Timur Himawan Estubagio mengatakan bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan Bandara Juanda untuk membuka posko lebaran kepulangan pekerja migran Indonesia tahun 2023. Posko atau counter helpdesk pekerja migran Indonesia terletak di Terminal Kedatangan Internasional T2 Bandara Juanda, Sidoarjo untuk memberikan layanan bagi pekerja migran Indonesia yang pulang. Di antaranya kepastian keluarga yang menjemput, juga pekerja migran Indonesia yang terkena masalah karena dideportasi. Ya, untuk Anda pemirsa JTV yang sudah ancang-ancang untuk melakukan mudik perjalanan darat, mudah-mudahan segala sesuatu dipersiapkan, mulai kendaraan sampai pengemudi. Sementara yang menunggu kedatangan saudara-saudara dan kerabat dari luar negeri untuk mudik bareng ke Jawa Timur atau pulang kampung, mudah-mudahan saja semua persiapan lancar. Untuk lebih pendalaman, kita akan ngobrol dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Dr. Himawan Estubagio, SMA, yang sudah rawuh ke studio kami. Pak Himawan, Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Terima kasih. Nyon sewu. Sudah buka tak Mas? Alhamdulillah, masih membatalkan puasa nyeruput air putih cukup. Nanti yang besarnya nyusul Pak Himawan. Kita juga punya peluang bergabung dengan pimpinan Divisi Dana dan Jasa Bank Jatim, Pak Yonas Kunto EP yang sudah rawuh ke studio kami. Pak Kunto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Pak? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih juga untuk bergabung dengan kami. Kami juga punya akses langsung bergabung dengan staf teknis tenaga kerja KBRI di Singapura, Ibu Tantri Darmastuti. Bu Tantri, selamat sore Singapura, atau selamat malam Singapura. Selamat sore, selamat malam. Buat teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lupa kalau Singapura ada selisih waktu, kalau sekarang pukul 6, sana sudah lebih pukul 7 kalau begitu ya. Terima kasih. Saya juga punya akses langsung bergabung dengan tokoh pekerja migran Indonesia di Hong Kong, asal Jawa Timur, Ibu Wahyu Nara. Bu Wahyu, Assalamualaikum Bu Wahyu, selamat malam.
Waalaikumsalam, Bapak. Selamat malam. Sama dengan Singapura, di sini juga sudah jam 7. Injih, terima kasih. Mudah-mudahan Victoria Park juga rame dengan suasana buka puasa di Hong Kong ya, Bu. Terima kasih untuk peluangnya. Sebentar, saya kalau bicara soal mudik, ini karena 2 tahun nggak bicara soal mudik, saya mungkin tolong diingatkan. Setahu saya kalau mudik bareng ini merupakan sesuatu yang luar biasa dan mungkin satu-satunya ya yang diadakan di Indonesia. Mungkin Pak Kunto bisa memberikan penjelasan. Kalau bicara soal sejarah, agenda mudik bareng pekerja migran asal Jawa Timur. Ini historikalnya gimana tuh Pak Kunto? Makasih Mas Iman. Jadi perlu saya jelaskan di sini bahwa selama ini kan, selama pandemi ini kan kita yang tadi disampaikan kucing-kucingan mau mudik bareng ya. Jadi Bank Jatim punya program khusus untuk pekerja migran karena tujuan kami adalah bagaimana memfasilitasi pejuang devisa ini untuk bisa pulang kampung dengan tanpa ada hambatan sama sekali. Untuk itu kami punya program tahun ini dengan menggandeng Disnaker Provinsi Jawa Timur, kemudian gandeng juga Angkasa Pura di Terminal T2, bagaimana kita berusaha untuk memfasilitasi pekerja migran ini supaya sampai di rumah dengan selamat dan bisa merayakan Lebaran di sana dengan sukacita. Itu mungkin tujuan kita. Nanti kita coba kembali pendalaman tentang historikalnya seperti apa, karena jujur saya sudah lupa soal mudik, karena 2 tahun nggak mudik soalnya. Pemirsa JTV, kita kembali dalam program Optimis Tadi Bangkit sesudah informasi berikut ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Mudik bareng pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur, tema besar Optimis Jatim Bangkit. Sekelumit tadi kita sudah dapatkan informasi tentang histori mudik pekerja migran. Tapi dari perspektif pemerintah seperti apa dan sejarahnya. Sekaligus nanti mungkin Pak Himawan punya cerita. Datanya Pak, pekerja migran asal Jawa Timur yang ada di sono dan mau mudik itu berapa total? Monggo Pak Himawan. Terima kasih Mas Iman. Jadi para pemirsa, setelah buka puasa ini ikut mudik. Jadi mudik ini kan bagian dari kultur masyarakat kita yang setiap tahun hari Raya Idul Fitri pasti mereka pulang, termasuk kawan-kawan PMI. Nah, sudah 3 tahun ini 2020, 2021, 2022 itu memang banyak pembatasan mudik mereka. Di antara mereka ketika mudik, saya masih ingat persis di tahun-tahun 2021 itu kita harus periksa setiap yang hadir dengan PCR yang ada, meskipun mereka sudah membawa surat tetap kita periksa karena ada COVID kemarin. Bahkan kita sempat membuat penampungan pekerja migran itu luar biasa pemerintah Jawa Timur waktu itu. Jadi untuk mengurus mereka dalam konstruksi kesehatan saja mungkin Jawa Timur the best lah gitu ya. Dan pada saat bandara lain ditutup, itu Juanda tetap dibuka waktu itu. Jadi ada di beberapa bandara yang diizinkan terus, dan kemudian sebenarnya itu karena sebuah kondisi yang harus cermati pada waktu, tidak ada kata lain, kita tetap melakukan bahwa penampungan sampai mengantar mereka kembali dan atau mereka dijemput oleh pemerintah daerah. Karena batas waktunya luar biasa Mas. Ada yang di sini paling tidak 3 kali 24 jam, di sana 5 hari harus ini tetap, meskipun itu mereka tidak terindikasi apa-apa. Karantina ya Pak? Ya harus karantina karena katanya yang tahun 2022 kemarin itu model virusnya itu bisa sembunyi gitu ya. Makanya harus diukur. Nah itu kondisinya, dan angka mudik dari tahun ke tahun itu ya sebenarnya tidak bisa hanya dihitung pada hari H saja, tapi biasanya sudah dimulai dari 3 bulan sebelumnya itu sudah ada yang pulang. Mereka mulai pulang, dan memang pada menjelang hari H sekitar 10 hari sebelum hari seperti sekarang ini misalnya ya, sampai tanggal 5 April ini sudah hampir 1.000 orang sudah pulang. Oh gitu? Sudah 5 April, belum tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 ini gitu. Ya. Dan sebelah biasanya kalau average ya, kalau itu sudah 300-an 10 hari, berarti kan selama 10 hari ke depan itu bisa naik Mas. Itu bisa puluhan ribu. Jadi itu secara mudik, dan kita berharap bahwa mudik tahun ini
terima kasih kepada Bank Jatim yang kemudian punya perhatian khusus dalam rangka memberikan porsi kepulangan mereka gratis. Jadi ini sebuah kemajuan bagi Disnaker juga dan pemerintah Provinsi Jatim untuk menyediakan mudik bareng ini melalui Sarana Pekerja Migran Indonesia, dan mudah-mudahan ini direspon baik dengan kawan-kawan yang ada di Hong Kong, di Singapura. Melalui laman yang sudah disediakan mereka sudah bisa akses dalam daftar, Mas. Gitu. Kan kita punya jalur 6 ya gitu. Sampai apalah aku, Mas, gitu ya. Surabaya, Lumajang, Banyuwangi, ini satu jalur Jember, kemudian karena ini jalur yang luar biasa. Lalu Madura, ini jalur, lalu jalur Malang, ini jalur ketiga. Lalu jalur Madiun, ini jalur keempat. Kediri, Tulungagung, jalur kelima, Tuban, Bojonegoro, jalur wes apal aku dari kondektur, Mas. Kadang delok apal. Ya, jadi ini luar biasa yang terima kasih Bank Jatim. Saya kira ini sesuatu bagi kawan-kawan pekerja migran, mudah-mudahan ini bisa diakses karena banyak kasus, Mas, ada 3 tipologi. Mereka datang biasanya itu kalau tidak disiapkan betul pulangnya, mereka itu pusing untuk mencari kepulangan. Dan itu harus kita bantu. Yang kedua, biasanya mereka itu ada yang kemudian katanya dijemput dan yang menjadi tidak dijemput. Terlantar. Jadi ini masih nah, yang ketiga itu bisa betul-betul mereka memang butuh tempat. Sehingga Disnaker kali ini menyediakan rumah singgah lah istilahnya. Kalau memang betul nggak bisa pulang hari itu, monggo bisa menggunakan rumah singgah kami di Disnaker yang disiapkan di Bedol Merisi. Dan teman-teman saya sudah siap. Dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam standby ini kawan-kawan Disnaker. Bicara soal standby, saya nyebrang ke Hong Kong dulu. Saya ke Bu Wahyu. Bu Wahyu, Nyun Sewu, tentu saja agenda mudik ini merupakan sesuatu yang tunggu gitu ya. Untuk tahun ini, apakah ada persiapan-persiapan yang khusus yang dilakukan mungkin kalau kita bandingkan dengan masa-masa pandemi, Bu Wahyu? Monggo, Bu Wahyu. Iya, terima kasih. Jadi untuk saat ini, mudik tahun ini menjadi suatu hal yang spesial bagi teman-teman PMI Hong Kong karena sudah hampir 4 tahun ya kami ini gagal mudik istilahnya. Di tahun 2019 sempat ada demo besar-besaran di Hong Kong dan ada akses bandara sempat ditutup. Kemudian pandemi yang berlangsung selama 3 tahun. Hong Kong sendiri menjadi salah satu negara yang sangat ketat sekali untuk aturan keluar masuk, sehingga ini menghalangi teman-teman untuk melakukan mudik. Nah, pada tahun ini sudah ada relaksasi pelonggaran dari pemerintah Hong Kong, tidak ada karantina dan tidak perlu lagi tes PCR, tes swab, sehingga banyak sekali dimanfaatkan momen teman-teman untuk mudik di tahun ini. Alhamdulillah. Mbak Wahyu, Nyun Sewu, untuk gambaran saya ingin tahu untuk PMI di Hong Kong sendiri yang akan pulang ke Jawa Timur itu ada berapa yang sudah confirm pulang, Mbak Wahyu? Untuk jumlah pastinya ini tidak bisa terdeteksi ya Pak, karena ada 150.000 WNI yang ada di Hong Kong ya. Cuman kalau di Hong Kong lumayan banyak sekali, dan untuk tahun ini mungkin dari circle pertemanan saya saja yang melakukan mudik di tahun ini tuh hampir 30-an orang itu yang sudah confirm untuk mudik. Ini yang saya ketahui ya, belum mudik yang di luar. Tapi ngomong-ngomong, Bu Wahyu sendiri sudah berapa lama di Hong Kong dan sudah pulangkah, sudah mudikkah selama ini, Bu Wahyu? Saya sudah 10 tahun di Hong Kong, tapi selama 4 tahun ini belum mudik. Sekarang pulang. Nanti tahun ini apakah rencana mudik, Mbak Wahyu? Ya, Kemana? Ya, untuk tahun ini karena sudah ada relaksasi kan, jadi tahun ini mudik ke Madiun. Madiun. Oh, cah Madiun toh iki. Waduh ya. Engko balik Hong Kong nggawa perm ya, Mbak ya, gitu ya. Baik, kalau dibilang persiapan, apakah tadi saya ingin tahu karena ini jumlahnya banyak gitu ya. Hong Kong sendiri memfasilitasi atau mungkin juga kawan-kawan dari PMI sendiri punya semacam panitia sendiri atau gimana mengkoordinir mereka yang ingin pulang mudik ke Jawa Timur, Mbak Ayu? Iya, untuk mudik sendiri kan karena kami dari PMI Hong Kong ini untuk tiket kepulangan ke daerah asal itu umumnya diberikan oleh majikan, karena dalam 1 kali kontrak kami mendapatkan fasilitas 2 tiket, yaitu datang dari Indonesia dan pulang kembali ke Indonesia. Nah, ketika momen mudik ini
dimanfaatkan nih sama teman-teman untuk mengambil tiket pulangnya, untuk minta izin ke majikan untuk pulang ke Indonesia di hari raya seperti itu. Dan mungkin fasilitas mudik gratis dari Disnaker Trans Jatim dan Bank Jatim ini tentunya sangat membantu sekali ya bagi teman-teman, karena tidak perlu nih keluarga repot-repot menjemput ke bandara. Cuman kalau masukan dari saya, karena kemarin kan sudah share ke teman-teman ya Bapak ya, kalau bisa informasinya itu jangan mendadak. Jadi karena mayoritas teman-teman itu untuk booking tiket pulang ke Indonesia itu umumnya 2-3 bulan sebelumnya. Karena kami kan juga harus berkoordinasi dengan majikan, menghitung kapan kami libur seperti itu, kapan kami cuti. Jadi andaikan ini menjadi agenda tahunannya Bank Jatim dan Disnaker Trans, ke tahun depan kami berharap infonya bisa diinfokan lebih awal sehingga lebih banyak lagi teman-teman PMI asal Jatim yang bisa memanfaatkan fasilitas ini. Siap Pak Wahyu, terima kasih. Nanti kita akan geser ke Singapura, seperti apa agenda dan juga mungkin jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura melayani PMI untuk pulang ke Jawa Timur. Kita masih ngobrol dalam Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Mudik bareng pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur, tema besar Optimis Jatim Bangkit. Di studio hadir perwakilan dari Bank Jatim dan juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang mempandegani mudik bareng gitu ya. Sebentar, sebelum saya ke studio, saya ke Singapura dulu. Saya ngobrol-ngobrol dengan orang Singapura nih ya, orang Sincapo kata orang Sincapo. Bu Tantri, nyon sewu Bu Tantri, mungkin ada cerita persiapan seperti apa jajaran KBRI untuk mewadai atau memfasilitasi atau membantu pekerja migran yang ada di Singapura yang ingin mudik. Monggo Bu Tantri. Baik, senang banget ya Bapak, hari tahun ini sudah banyak kelonggaran yang diberikan baik dari Singapura maupun dari Indonesia ya. Sebenarnya kalau dari Singapura sendiri, pelonggaran tentang karantina itu sudah sejak tahun lalu. Jadi sebenarnya kalau kami sih bilangnya mungkin secara umum cuti ya. Jadi kalau istilahnya di sini lebih ke cuti, walaupun mungkin timingnya tidak pas dengan hari raya. Nah, sejak tahun lalu itu yang kami catat untuk pelayanan dalam rangka persiapan cuti teman-teman pulang kembali ke Indonesia itu mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Karena mungkin juga karena saat COVID kan layanan tertutup ya, layanan ditutup untuk semua layanan. Nah begitu border dibuka, itu banyak teman yang memanfaatkan kesempatannya yang harusnya bisa cuti untuk melakukan cuti. Nah, kalau di KBRI sendiri, kalau saya bisa recall sejak tahun kemarin, yang biasanya ditanyakan adalah biasanya persyaratan, baik persyaratan untuk masuk ke Indonesia. Waktu itu kalau nggak salah mungkin harus misalnya dipeduli lindungi atau harus ada PCR atau antigen seperti itu. Jadi biasanya yang ditanyakan teman-teman adalah syarat untuk masuk ke Indonesia dan nanti untuk kembali lagi ke negara penempatan di Singapura. Kalau dalam kasus ini berarti di Singapura. Itu untuk layanan informasi. Kemudian berikutnya dari KBRI juga memfasilitasi untuk layanan verifikasi kontrak kerja perpanjangan terutama bagi teman-teman yang akan melengkapi dokumentasinya supaya di saat berangkat kembali ke Singapura tidak ada kendala baik di imigrasi maupun di titik manapun sekiranya diperlukan informasi bahwa yang bersangkutan masih bekerja di Singapura. Bu Tantri, ada data kah jumlah pekerja asal Jawa Timur yang mau balik? Yang saya Bu? Oh baik, kalau dari tahun lalu yang melakukan, jadi kami mengasosiasikan yang melakukan verifikasi perpanjangan kontrak kerja itu adalah mereka yang akan cuti. Tahun kemarin itu ada sekitar 1.300 orang yang melakukan verifikasi kontrak kerja, tapi timingnya tidak pas, kemungkinan tidak pas banget di hari rayanya. Tetapi kami mencatat di bulan Ramadan sampai 1 bulan setelah Lebaran itu adalah puncak-puncaknya layanan di KBRI untuk verifikasi kontrak kerja. Jadi itu kami bisa sehari itu bisa melayani sampai 100 orang per hari. Wow, luar biasa. Dan sampai sekarang apakah masih terbuka untuk layanannya? Oh iya tentu. Ini sekarang juga kami lagi peak-peaknya Bapak. Jadi hari ini tadi yang datang ada 78 orang. Wow.
luar biasa. Baik kalau gitu. Dan antrian online sudah penuh sampai akhir April. Oke. Apakah tentang agenda mudik bareng bersama Bank Jatim dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur juga sampai infonya ke rekan-rekan PMI di Jawa Timur, di Singapura, Bu Tantri? Iya, betul Bapak. Jadi kami sangat berterima kasih karena koordinasi yang sangat baik dengan teman-teman di Senaker Provinsi, dan saya perlu apresiasi dan mengakui bahwa tim di Jawa Timur luar biasa solid dan luar biasa support dan helpful dan rapid respon ya. Jadi kebetulan minggu kemarin saya berkesempatan untuk mendampingi kepulangan salah satu PMI yang sakit. Kebetulan juga ketemu dengan Ibu Kepala PT, dan kemudian langsung diinfokan bahwa ada program ini. Oke, baik. Ya, jadi langsung begitu dapat juga surat permintaan untuk sosialisasi atau menginformasikan, langsung sudah kami posting juga di website KBRI. Kemudian kami juga sudah blast di grup WhatsApp kami untuk komunitas-komunitas PMI. Mudah-mudahan ada yang berjodoh untuk bisa memanfaatkan fasilitas ini. Baik, saya izin pindah ke studio dulu. Mungkin apresiasi ya Pak ya, ini karena katanya bahasanya quick response. Kalau bahasa nih wong Surabaya itu gercep ya, gerak cepat. Mungkin Pak Kunto bisa memberikan gambaran tadi seperti yang setelah ini program ini diluncurkan, gimana responnya rekan-rekan PMI yang mau pulang? Apakah sudah full atau masih available? Sekarang ini, makasih Mas Iman. Jadi sekarang ini masih kita menunggu data yang ada, karena kita akan menyesuaikan dengan teman-teman PM ini, kira-kira itu kan ada terbagi 2 session, selama 3 hari, tanggal 16 sampai 18. Masing-masing rute ada 1 bus, tapi tidak untuk kemungkinan kita akan menyiapkan lebih daripada itu. Kita menyesuaikan data yang ada dulu. Oh baik. Jadi ini kita lagi ngumpulkan data, kita koordinasi sama tempatnya Pak Wimawan untuk bagaimana data ini yang kita dapat gitu loh. Saya apresiasi sekali kalau mereka di sana itu menerima dengan antusias banget itu loh. Konon tadi di laporan awal menggunakan aplikasi, sistemnya online. Itu seperti apa Pak? Bisa kasih gambaran? Jadi itu kita udah nyebarkan linknya, kita sampaikan melalui persurat itu, dan juga melalui di Senaker kita ada link. Tinggal ngasihkan masukkan KTP itu aja, sesuai KTP. Pulang kemana? Tujuannya, udah itu aja. Sangat mudah sekali itu. Sudah ada laporan sementara Pak, mungkin karena jumlahnya masih bergerak ya, dinamis betul angkanya. Ini sudah adakah angka yang masuk? Sampai sekarang masih koordinasi terus. Karena kan tanggal 16 kita mulai. Jadi kita menyesuaikan dengan kepulangan pekerja migran ini. Nah kalau bicara soal menyesuaikan jadwal mereka pulang, tadi kan sudah ada masukan dari Bu Wahyu juga kalau infonya jangan mepet-mepet. Mungkin Pak Kunto mau merespon. Karena ini gini, ini yang pertama kali. Pertama kali kita ngadakan program ini, dan kita ada kerjasama sama pihak di Senaker, digulirkan lah sama pihak dinas. Ada program, ini ada pulang PMI, kira-kira Bang Jatim ada program. Kita langsung respon, oke. Tapi itu kemarin tahun awal tahun ini. Jadi memang mohon maaf kita baru ini. Tapi next kita akan lebih awal lagi lah. Bila perlu bukan 2-3 bulan awal tahun udah kita sampaikan program kita ini. Gitu mungkin. Gambaran kendaraan yang dipakai, mungkin Pak Himawan bisa kasih gambaran. Kendaraannya pasti kalau bayangan saya masih bis ya. Bis ber-AC lah. Tidak mengecewakan lah nanti. Kita support dengan hati yang tulus. Wah, hati yang tulus. Dengan hati yang apa? Mungkin Pak Himawan sebagai satu daerah pengambil kebijakan di program ini. Gini, Mas, gimana Pak? Kita itu di Senaker itu kalau musim-musim seperti ini, itu musim peak season kami kerja. Bahkan kita nggak ada jam libur Mas, sampai hari raya pun kita nggak libur. Nah, bicara soal libur sebentar Pak, kita jeda dulu ini karena kita juga nggak libur. Kita masih manfaatkan ngobrol-ngobrol dengan narasumber mudik bareng pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit.
Sebelum jeda tadi, Pak Himawan mengatakan bahwa rekan-rekan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur mengalami peak season, bahkan nggak libur. Ini nggak libur kenapa tuh Pak? Apakah ngurusi yang pulang-pulang ini atau ada agenda-agenda lain? Jadi kita ini ada 2 posko utama ya. Satu posko pengaduan THR yang kemarin sudah kita launching dan posko penanganan pekerja migran ini. Jadi pekerja migran itu sedapat mungkin harus kita data. Mereka itu datang itu nggak bersamaan Mas. Jadi meskipun hari rayanya bulan April, mereka sudah ada yang mulai pulang Januari, Februari, Maret dengan kondisi bermacam-macam. Misalnya data yang kita terima saja yang sudah pulang sampai hari ini dari Januari itu 6.000 lebih. 6.000 sudah pulang ya, 6.000 lebih. Nah, kondisi di antara mereka itu yang sekitar 4.188 itu finish kontrak. Mas, bisa dibayangkan kalau finish kontrak ini mereka pulang memang bawa duit. Tapi pertanyaannya bagaimana mereka kelanjutannya. Itu yang kita harus juga tahu gitu. Karena dengan kondisi itu kita harus mulai melihat jangan sampai mereka itu nanti kesulitan mencari kontrak baru lalu berangkat menjadi ilegal. Perlindungannya susah kalau seperti itu. Ya, dari pulang yang 6.000 kemarin itu mulai Januari, Februari, Maret sampai April kira-kira tanggal 5. Nah, ada yang cuti. Ya, kalau cuti jelas. Jadi yang Bu Tantri sampaikan ada yang cuti. Berarti mereka akan kembali jadi pekerja lagi. Nah, kita alhamdulillah yang cuti. Ada yang bermasalah juga karena kasus-kasus tertentu. Itu lebih kurang ada 170-an itu. Kemudian ada yang sakit. Jadi seperti Bu Tantri sampaikan tadi, mengantar pulang yang sakit. Itu memang layanan yang kita siapkan. Dan di Disnaker Transjatim itu harus tahu pekerja dari luar negeri yang asal Jatim kondisinya seperti apa, itu seyogianya kami tahu, tetapi kemampuan kami juga tidak cukup besar untuk mengcapture. Kalau bicara angka PMI asal Jawa Timur di luar? Yang di Hongkong aja kira-kira itu 60% ya dari data itu tadi Mas. Jadi kalau ada 150 biro, 60% kita 90 ribu. Jadi luar biasa. Oleh sebab itu kalau Bank Jatim hari ini memfasilitasi dan mereka itu kalau simpanannya masuk ikut Bank Jatim, menurut saya bagus lah gitu. Jadi menggunakan Bank Jatim sebagai bank penyimpanannya dan ini. Nah, oleh sebab itu saya dengan Bank Jatim tidak hanya memfasilitasi soal mudik ini, kami mendidik juga keberangkatan PMI untuk mereka literasi keuangan bersama Bank Jatim. Jadi Bank Jatim menurut saya sudah tepat on the track dalam tugas. Jadi memberi literasi supaya kalau uang seperti ini, bahkan sudah membuka layanan yang online dengan pengiriman uang dengan di Malaysia yang sudah dibuka itu ya transfer itu. Jadi menurut saya mudik itu kita jaga kebahagiaan mereka, tetapi juga kita jaga sustainability pekerjaan mereka ke depan dan yang supaya mereka tetap menjadi pekerja yang legal dan kemudian mendapat kehidupan yang selayaknya. Nah, bicara soal pekerja yang legal dan mendapatkan kehidupan yang layak, Bu Wahyu bisa memberikan gambaran. Tadi kan Pak Himawan juga memberikan cerita bahwa ada ribuan yang sudah selesai kontraknya gitu. Dan sementara rekan-rekan juga ada yang harus kembali ke Hongkong lagi karena ini merupakan sebuah kesempatan masih masa kerja gitu. Kalau di Hongkong sendiri seperti apa situasinya Bu Wahyu? Bisa lebih detail untuk situasi pekerjaan atau bagaimana Pak? Situasi pekerjaan, gitu. Monggo, silakan. Iya. Jadi di negara Hong Kong sendiri ini termasuk negara yang tingkat stresnya tinggi ya bagi teman-teman PMI karena kondisi kerja PMI di sini itu kan bekerja dalam waktu yang panjang, kami tidak mempunyai jam kerja. Jadi dari bangun tidur sampai sebelum tidur kami bekerja terus dan rata-rata teman-teman PMI di sini untuk mengalami kondisi kerja 14 sampai 18 jam satu hari. Wow. Itu tentunya sangat menguras tenaga sekali. Ada beberapa teman-teman PMI yang akhirnya memilih karena tidak kuat di kondisi pekerjaan di rumah majikan, kemudian memilih menjadi overstay seperti itu. Nah itu kan tentunya
sangat berbahaya sekali ketika PMI memiliki trainer. Tapi yang dari saya lihat dari konsulat sendiri juga banyak sekali melakukan edukasi dan sosialisasi kepada teman-teman PMI agar ketika ada masalah pekerjaan dimajukan, mereka mau melakukan mediasi atau melaporkan situasi yang terjadi sehingga nanti bisa dibantu oleh konsulat ataupun bisa melapor ke departemen setempat seperti itu. Bu Wahyu nyun sewu, kalau bicara soal sosialisasi dan juga keamanan dalam perjalanan, kan selalu ada saran supaya tidak terlalu banyak membawa uang gitu ya. Ini terkait dengan literasi keuangan. Apakah rekan-rekan PMI juga sudah memanfaatkan jasa keuangan perbankan khususnya Bank Jatim barangkali, atau mungkin seperti apa? Ben mulai kok aman, gak gembol duit tok, itu murah-murah amblas, gak susah ini. Monggo Bu Wahyu. Ya, nampaknya lag ya. Oke. Kita beralih ke Singapura aja kalau begitu. Ke Bu Tantri dulu, Bu Tantri. Saya juga masih penasaran bagaimana dengan sosialisasi termasuk sadar mengelola keuangan supaya pulang itu aman, nggak terlalu banyak uang yang dibawa. Itu gimana, Bu Tantri? Oke, baik. Terkait dengan literasi keuangan, sebenarnya saya sih sangat happy ya di Singapura itu istilahnya untuk literasi keuangan itu banyak yang care. Teman-teman komunitas sendiri, mereka atau ada juga NGO-NGO yang sering melakukan pembagian informasi tentang bagaimana pentingnya mengelola uang. Dan KBRI juga beberapa kegiatan talk show juga mengedepankan tema tentang ini. Kemudian di Singapura sendiri kebetulan kan ada perwakilan Bank Indonesia, ada perwakilan beberapa himbara juga, sehingga untuk topik tentang literasi keuangan sebenarnya nggak kurang-kurang gitu. Iya. Nggak ada masalah kalau begitu ya. Baiklah, terima kasih. Nah, cuman kalau yang terkait khusus dengan Bank Jatim, saya masih belum terinfo seperti apa informasinya, Bapak. Baik, terima kasih. Sambil menunggu sambungan kembali dengan Bu Wahyu, saya kembali ke Pak Gunto. Pak Gunto, upaya literasi keuangan, mungkin dari Bank Jatim juga punya program untuk mewadahi ini kan? Iya. Jadi sementara ini kita masih kerjasama mungkin di Malaysia, bekerjasama dengan merchant trade di sana, khususnya di Malaysia. Nanti akan ke depan ini mungkin bulan depan Mei kita akan ke Hong Kong. Oh gitu. Mengikuti sama Bukup untuk misi dagang. Di samping itu kita akan juga ke sana untuk memberikan literasi keuangan dan mengenalkan Bank Jatim. Jadi sekarang ini kita mudik bareng ini bukan lihat bisnisnya, Pak Inan, tapi memang kita pengen mengenalkan ini loh, di Jawa Timur kita punya bank yang namanya Bank Jatim. Harapan kami mereka bisa akrab dengan Bank Jatim ini, bahwa sebenarnya di Jawa Timur ada bank yang namanya Bank Jatim. Bank Jatim. Itu yang masyarakat Jawa banknya Timur. Masyarakat Jawa Timur. Nah, Pak Kunto, tadi Pak Kunto juga sudah mengatur bahwa ini yang mudik bareng yang digagas tahun ini adalah yang pertama bersama kawan-kawan Bank Jatim. Sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga Bank Jatim tahun ini bergerak untuk merespon kebutuhan ini? Sebenarnya kemarin tuh kita bergerak di perhatian kami ke PM ini karena ada program kami yang masalah literasi keuangan itu. Artinya kita berkesinambungan, kalau bisa kita dari hulu ke hilir. Artinya kita juga harus dong bagaimana mengapresiasi PM ini supaya mereka benar-benar kalau nanti pulang ke kampung halaman itu dia punya keuangannya bisa diberikan untuk rumah, untuk hal-hal yang kira-kira bermanfaat nanti, apalagi waktu pas ada pemutusan hubungan kerja ini mereka sudah bisa bekerja sendiri gitu, mungkin mandiri sendiri. Nah itu yang kita dorong. Kita harus mengapresiasi sebagai pejuang devisa ya, pahlawan devisa ya, kita harus karena kita melihat Bank Jatim melihat itu banyak pekerja migran itu pada waktu pulang banyak yang terlantar, banyak ini. Nah ini yang kita tidak jelas. Ya kita datang untuk mengenalkan ini loh, kita dengan kedua belah tangan kita menerima mereka untuk kita antar sampai ke tempat tujuan itu. Kita jeda dulu, masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim.
berbagi. Saya nyebrang lagi ke Hong Kong bergabung dengan Bu Wahyu yang tadi sempat terputus. Bu Wahyu, sambung lagi dengan kami. Bu Wahyu, tolong gambarkan Bu Wahyu, karena Anda sudah 10 tahun di sana dan mungkin juga ada rekan-rekan yang lebih dari Anda atau sudah lama nggak pulang ke Jawa Timur. Kasih gambaran, piye to rasane kangen kampung halaman, kangen dengan keluarga itu gimana Bu Wahyu? Ceritanya ini Bu Wahyu. Kasih gambaran dong. Rasanya tidak bisa terperikan. Waduh, rame rasanya Nggak begitu bisa ya? digambarin ya Pak, karena apa namanya, ini kan harus menahan rindu selama bertahun-tahun. Dari kebanyakan teman-teman kemungkinan itu tidak semua bisa mendapatkan kesempatan untuk cuti di hari Lebaran saat itu ya. Nah, jadinya ketika waktu Lebaran mereka harus tetap stay di Hong Kong untuk Jadi ketika kami itu bisa mendapatkan momen untuk itu rasanya menjadi sesuatu yang sangat berharga sekali, sesuatu yang sangat menggembirakan sekali. Apalagi mudiknya difasilitasi sama Bang Jatim ya Pak ya. Luar biasa. Bu Wahyu, ini mumpung orang Madiun juga pada nonton program kita, mungkin Bu Wahyu juga mau menyapa gitu. Monggo Bu Wahyu, kalau mungkin mau menyapa orang keluarga di Jawa Timur, keluarga di Jawa Timur atau di Madiun lah khususnya. Silakan. Ma, aku bakal mulai apa ngono? Monggo. Nanti di WA saya kirim. Assalamualaikum Ibu. Ada juga anak-anak saya yang saat ini menyaksikan JTV Ayore. Tunggu kepulangan saya, bentar lagi saya mudik. Bisa berkumpul bersama keluarga, Lebaran di rumah bersama-sama. Untuk anak-anak di Madiun, ya. Dan Bunda ini mau pulang. mungkin untuk Pak Kunto. Tadi saya sempat Pak Ustadz tadi kan sudah menyampaikan seandainya nih teman-teman PMI dari Jatim itu menabung di Bank Jatim akan menjadi suatu yang sangat input yang sangat luar biasa sekali untuk pembangunan Jawa Timur itu ya. Kalau mungkin untuk next time di tahun depan kalau saat ini programnya mudik gratis kan dari bandara ke daerah asal. Nah, mungkin bisa nih tahun depan bagi teman-teman PMI asal Jawa Timur yang menjadi nasabahnya Bank Jatim itu nanti difasilitasi mudik gratisnya dari negara asal ke Indonesia. Ada tiket gratis dapat reward gitu. Asik. Nah, berdua sebentar. Saya langsung Pak Gunto, gimana responnya Pak Gunto? Bisa dipertimbangkan nanti. Wah, bisa dipertimbangkan Bu Wahyu. Tentu apresiasi kita bisa sampai ke sana gitu. Baik, terima kasih. Saya ke Bu Tantri. Bu Tantri, di penghujung program kita ngobrol mungkin ada seruan supaya warga Jawa Timur yang mau pulang ke Jawa Timur bisa lebih leluasa, lebih nyaman. Mungkin yang sekarang umyak di Singapura ngumpulkan duit, ngumpulkan dolar gitu ya. Silakan, monggo Bu Tantri, ada seruan untuk kami. Bu Tantri. Baik, yang teman-teman nanti yang mau pulang sebenarnya yang pertama pasti harus jaga kesehatan ya Bapak Ibu. Karena kalau sampai ada sesuatu terjadi saat mudik atau saat pulang, tentunya nanti akan merugikan banyak pihak juga, baik pekerjanya maupun pemberi kerja di sini. Jadi berbahagia tentunya itu yang diharapkan, tapi juga tidak lepas juga menjaga kesehatan dan keselamatan. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Himawan. Ya, Pak Himawan. lengkapi semua dokumentasi tentunya supaya tidak ada kendala dalam perjalanan kembali. Siap, terima kasih. Saya ke Pak Himawan. Monggo Pak Himawan, waktu singkat kita akan berbagi dengan Pak Gunto. Tentu kami atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur dan khususnya Dinas Tenaga Kerja, kami berharap bahwa apa yang kami create bersama Bank Jatim hari ini bisa dimanfaatkan. Dan saya sudah bisik-bisik nanti kalau banyak pekerja migran yang kemudian memulai membuka literasi keuangan dengan menggunakan Bank Jatim, tentu kita berharap Bank Jatim akan ada privilege-privilege tertentu lah yang seperti diminta Mbak Tantri. Saya kira meskipun belum sampai pada pesawat gratis dan yang lain, tetapi pasti ada privilege yang diberikan. Misalnya ada bonus-bonus tertentu ketika hari raya, mereka pulang dan dilihat, oh ini PMI dengan satu setoran remitensi yang tinggi dan yang lain. Dan saya kira untuk Jawa Timur dan untuk kebahagiaan PMI Jawa Timur, pasti Bank Jatim akan membuat program-program yang terbaik. Pak Gunto, silakan Pak Gunto. Iya, jadi
kita pertimbangkan dengan tadi yang disampaikan Pak Mimawan masalah privilege yang diungkap Pak Wahyu tadi yang diungkap sama Bu Wahyu tadi, Mbak Wahyu tadi, bahwa intinya pasti ada privilege yang beda antara nasabah dengan bukan nasabah. Tetapi pada intinya semua untuk penjemputan pasti kita kita programkan itu. Jadi memang program ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh PMI supaya mereka tentunya pulang mudik dengan aman dan nyaman sampai dengan tujuan. Itu dan aja tentu mungkin. evaluasi tadi, kapan harus kita programnya, kita akan siapkan lebih cepat, lebih baik lah. Baik. Pak Himawan, terima kasih atas studio kami. Pak Gondo, terima kasih. Sama-sama, Mas Iman. Bu Tantri, terima kasih sambung dengan kami. Dan Bu Wahyu, siap-siap untuk pulang dan mudah-mudahan perjalanannya lancar. Masuk keluarga besar di rumah di Madiun sudah siap-siap menyambut dengan pesta yang luar biasa. Matur nuwun. Selamat malam untuk Hong Kong, selamat malam untuk Singapura. Saya Iman Diwertanto. Untuk Anda juga mau mudik, persiapkan mudik Anda dengan seksama. Dan sekali lagi, manfaatkan layanan perbankan supaya tidak gembol duit dalam perjalanan dalam jumlah besar. Saya Iman Diwertanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.